Selamat datang di Diskursus. Oke. Hari ini kita akan menyelami warisan Albert Einstein. Dan ini bukan cuma soal teori relativitas yang monumental itu ya, tapi juga soal serangkaian ide lain yang sering disebut ya remah-remah kejeniusannya, ide-ide yang ternyata terus membentuk fondasi fisika modern sampai sekarang. Betul, dan dari sini muncul sebuah pertanyaan sentral yang sering jadi perdebatan. Di manakah letak kekuatan terbesar Einstein? Apakah pada intuisi fisiknya yang luar biasa yang memungkinkannya melakukan lompatan-lompatan konseptual yang menentang akal sehat? Ataukah warisan sejatinya justru terletak pada kerangka kerja matematis yang ia ciptakan, sebuah formalisme yang terbukti jauh lebih kuat dan jangkauannya lebih luas daripada keyakinan atau bahkan intuisi pribadinya sendiri. Saya akan berargumen bahwa inti dari setiap terobosan Einstein adalah intuisinya yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar alam semesta. Matematika itu alatnya, tapi intuisi itu kompasnya. Sementara saya akan mengajukan pandangan sebaliknya, bahwa warisan terbesarnya adalah kekuatan dari persamaan-persamaan yang ia tinggalkan, yang seringkali lebih pinter dari penciptanya, dan terus mengungkap rahasia alam semesta yang bahkan tidak ia duga. Mari kita mulai dari dasar. Kejeniusan Einstein bagi saya itu berasal dari kemampuannya untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip fisik fundamental. Bahkan ketika konsekuensinya terdengar absurd. Contoh terbaiknya, relativitas khusus. Idenya itu lahir dari sebuah keyakinan intuitif yang sederhana tapi radikal. Kecepatan cahaya itu absolut. Sama untuk semua pengamat, nggak peduli seberapa cepat mereka bergerak. Akal sehat kan bilang, ini nggak mungkin. Kalau kita mengejar seberkas cahaya, harusnya kecepatannya jadi kelihatan lebih lambat kan? Tapi Einstein bilang tidak. Intuisinya mengatakan prinsip ini nggak bisa ditawar. Dan konsekuensinya, ruang dan waktu itu sendiri yang harus fleksibel. Penggaris kita bisa memendek, jam kita bisa melambat. Dia lebih memilih merombak fondasi realitas daripada melepaskan satu prinsip intuitif yang ia yakini. Itu lompatan imajinasi, bukan sekedar hasil perhitungan. Oke, saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Tentu saja, intuisinya luar biasa, tidak ada yang menyangkal itu. Tapi warisan yang paling bertahan lama dan paling produktif adalah mesin logika yang ia bangun. Persamaan-persamaan relativitas umum. Mesin ini begitu kaya dan kuat sehingga ia punya kehidupannya sendiri. Menghasilkan prediksi-prediksi yang bahkan ditolak oleh Einstein. Kita sering membayangkan Einstein sebagai jenius soliter yang menemukan semua rahasia teorinya sendiri. Kenyataannya kan nggak begitu. Oke. Ilmuwan lain yang mengambil persamaannya dan menemukan implikasi paling radikal. Karl Schwarzschild, seorang tentara Jerman di garis depan Perang Dunia Pertama, menyelesaikan persamaan Einstein hanya dalam hitungan bulan dan menemukan solusi pertama untuk lubang hitam. Einstein sendiri skeptis terhadap ide ini seumur hidupnya. Begitu pula dengan alam semesta yang mengembang. Lemaitre dan Friedman lah yang menunjukkan bahwa persamaannya mengarah ke sana. Sebuah ide yang awalnya Einstein sebut mengerikan. Stephen Hawking pernah bilang, Anda tidak bisa memikirkan segalanya. Nah, dalam kasus ini, Einstein tidak memikirkan lubang hitam atau alam semesta yang mengembang. Persamaannya lah yang menunjukkannya. Tapi coba kita lihat kasus konstanta kosmologis. Ini justru bukti paling jelas dari kekuatan intuisi. Einstein merasa alam semesta ini seharusnya statis, abadi, tidak berubah. Itu kan keyakinan filosofis, keyakinan intuitif. Tapi persamaannya sendiri menunjukkan alam semesta yang dinamis, bisa mengembang atau mengerut. Apa yang dia lakukan? Untuk memaksa alam semesta agar sesuai dengan intuisinya, dia menambahkan sebuah faktor penyeimbang ke dalam persamaannya, yang ia sebut konstanta kosmologis, semacam gaya anti-gravitasi buatan untuk menjaga semuanya tetap di tempatnya. Jadi dorongan awalnya murni intuitif. Saya setuju, dorongan awalnya intuitif. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ketika Edwin Hubble membuktikan bahwa alam semesta memang mengembang, Einstein langsung mengakui konstanta itu sebagai blunder terbesar dalam hidupnya. Kenapa? Karena bukti fisik telah membantah intuisi awalnya. Fokusnya ada pada kebenaran fisik, pada bagaimana alam semesta sebenarnya bekerja. Dia membuang ide itu karena nggak sesuai lagi dengan realitas yang teramati. Ini menunjukkan bahwa baginya realitas fisik adalah wasit utama, bukan keindahan atau konsistensi matematika semata. Tunggu dulu.
Saya rasa penalalam itu kurang lengkap. Anda bilang, ia membuangnya karena tidak sesuai realitas. Tapi ternyata, matematikanya lebih benar daripada pemahaman siapapun saat itu. Einstein tahu bahwa istilah itu secara matematis konsisten dengan teorinya. Itu bukan tambahan yang sembarangan. Meskipun intuisinya kemudian menolaknya, matematika itu tetap valid. Dan inilah poin krusialnya. Puluhan tahun kemudian, tahun 98, pengamatan menemukan bahwa konstanta kosmologis itu nyata. Bukan untuk menciptakan alam semesta statis, melainkan dalam bentuk energi gelap yang justru mempercepat ekspansi alam semesta. Jadi intuisinya salah dua kali. Pertama saat meyakini alam semesta statis, dan kedua saat membuang konstanta itu. Tapi matematika yang ia tulis, kerangka yang ia bangun, ternyata mengandung kebenaran yang baru terungkap hampir seabad kemudian. Ini contoh sempurna di mana formalisme melampaui wawasan sang pencipta. Saya nggak setuju kalau intuisinya salah total. Penolakannya setelah penemuan Hubble itu adalah tindakan seorang fisikawan sejati menyesuaikan teori dengan bukti. Matematika bisa menyajikan banyak kemungkinan ya kan? Tapi intuisi fisiklah yang memilih mana yang relevan dengan dunia nyata pada saat itu. Mungkin intuisinya tentang alam semesta statis keliru, tapi intuisinya untuk mengikuti bukti empiris sangatlah tepat. Tapi itu berarti kita harus mengakui bahwa warisan yang lebih kuat adalah matematika yang ia tulis, bukan intuisi yang memandunya. Hal yang sama berlaku untuk lubang hitam dan gelombang gravitasi. Einstein nggak percaya bahwa alam akan mengizinkan objek aneh seperti lubang hitam, di mana materi runtuh ke satu titik tunggal yang tak terhingga atau singularitas. Baginya itu sebuah kegagalan teori, sebuah monster matematis yang nggak mungkin ada di dunia nyata. Tentu saja dia ragu. Keraguan itu bukan kelemahan, melainkan cerminan dari intuisi fisiknya yang mendalam. Dia tidak hanya mengikuti matematika secara buta, dia bergulat dengan implikasi fisiknya. Dia mencoba membayangkan bagaimana alam bisa berperilaku sedemikian ekstrim. Itu proses seorang fisikawan, bukan seorang matematikawan murni. Iya, tapi keraguan itu membuatnya buta terhadap prediksi terkuat dari teorinya sendiri. Dia bahkan sempat menulis makalah yang mencoba menyangkal keberadaan gelombang gravitasi, riak dalam jalinan ruang waktu, sebelum akhirnya merevisinya di menit-menit terakhir, karena ada kesalahan di perhitungannya. Namun persamaannya dengan tegas memprediksi keduanya. Matematika itu menunjuk ke arah realitas yang bahkan penciptanya sendiri ragu untuk menerimanya. Sementara Einstein ragu, Schwarzschild sudah menemukan solusi lubang hitam. Dan sekarang, kita tidak hanya telah mengamati lubang hitam, kita bahkan sudah punya fotonya. Kita telah mendeteksi gelombang gravitasi. Sekali lagi, warisan yang bertahan dan terbukti benar adalah prediksi dari matematika, bukan keraguan yang lahir dari intuisinya. Saya paham kemana arah argumen Anda dan memang ada benarnya. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Anda seolah-olah mengabaikan prediksi lain yang datang murni dari intuisinya. Ambil contoh plensaan gravitasi, fenomena yang kita kenal sebagai cincin Einstein. Dia membayangkan berdasarkan prinsip kelengkungan ruang waktu, bagaimana cahaya dari galaksi jauh akan dibelokkan saat melewati objek masif. Ini murni wawasan konseptual, sebuah gambaran mental. Fakta bahwa dia sempat pesimis itu akan pernah teramati, itu tidak mengurangi kekuatan dari wawasan konseptual awalnya. Intuisinya benar tentang fenomenanya, meskipun dia pesimis soal observasinya. Poin yang bagus, tapi bahkan di situ potensinya ternyata lebih besar dari yang ia bayangkan. Sekarang plensaan gravitasi jadi salah satu alat terpenting dalam astronomi untuk memetakan materi gelap. Lagi-lagi implikasinya jauh melampaui apa yang dibayangkan sang penggagas. Ini membawa kita ke contoh lain yang menarik. Tentu, mari kita lihat kontribusinya pada emisi terstimulasi ide yang menjadi dasar teknologi laser. Ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan intuisinya ya kan? Melampaui gravitasi sampai ke dunia kuantum yang aneh. Ini bukan sekadar produk sampingan matematis. Ini wawasan mendalam tentang interaksi fundamental antara cahaya dan materi. Dia memahami sesuatu yang mendasar tentang bagaimana foton bisa menggandakan diri. Ini pemahaman intuitif tentang perilaku kuantum, bukan cuma hasil turunan matematis yang gak disengaja. Justru sebaliknya. Kalau kita lihat dari sisi lain, bukankah ini memperkuat argumen saya secara sempurna? Makalah tahun 1917 tentang emisi terstimulasi itu adalah sebuah remah jenius. Sebuah ide brilian di atas kertas yang potensi penuhnya baru terungkap puluhan tahun kemudian oleh ilmuwan lain yang membangun perangkat laser pertama. Warisan Einstein di sini bukanlah laser itu sendiri. Dia mungkin nggak pernah membayangkannya, melainkan alat konseptual dan matematis yang memungkinkan generasi mendatang menciptakan sesuatu yang revolusioner. Tapi fondasinya tetap wawasan konseptual?
Tanpa pemahaman intuitif itu tidak akan ada matematika yang bisa dikembangkan. Dan disinilah letak keindahan poetis dari warisannya, yang melampaui imajinasi Einstein sendiri. Coba bayangkan ini. Puluhan tahun setelah kematiannya, ilmuwan membangun LIGO, observatorium raksasa. Apa yang mereka gunakan untuk mengukur getaran ruang waktu ini? Sinar laser yang sangat presisi, teknologi yang lahir dari pemahaman Einstein tentang emisi terstimulasi. Jadi, satu remah kejeniusannya digunakan untuk menemukan remah lainnya, yaitu gelombang gravitasi. Menarik sekali. Dua ide yang tampaknya tidak berhubungan, satu dari dunia kuantum, satu dari dunia gravitasi, keduanya lahir dari kerangka matematikanya, bertemu untuk membuktikan sebuah realitas yang bahkan pernah ia ragukan. Itu bukan warisan intuisi, itu warisan sebuah mesin matematis yang terus bekerja. Pada akhirnya, bagi saya, pertanyaan-pertanyaan besar yang diajukan Einstein dan prinsip-prinsip fundamental yang ia pegang teguh, seperti konstanta kecepatan cahaya, itulah pendorong sejati revolusi ilmiah ini. Matematika adalah bahasa yang ia gunakan, tapi ide-ide itu sendiri, yang lahir dari intuisi fisik yang tak tertandingi, adalah pesan sejatinya. Kerangka kerja matematis hanya berguna jika dibangun di atas fondasi konseptual yang tepat, dan fondasi itulah kejeniusan sejatinya. Tidak ada yang bisa menyangkal kehebatan intuisinya sebagai titik awal, tentu saja. Namun, warisan yang paling kuat dan abadi adalah sebuah kerangka kerja matematis yang begitu kokoh sehingga terus mengungkapkan kebenaran tentang alam semesta. Bahkan kebenaran yang tidak diantisipasi atau, tidak disukai oleh penciptanya sendiri. Ini bukti kekuatan logika matematika dalam mengungkap realitas, sebuah mesin penemuan yang terus berjalan lama setelah sang insinyur tiada. Intuisi di satu sisi, dan kekuatan prediksi dari logika matematika yang kaku di sisi lain. Kisah Einstein menunjukkan bahwa keduanya sangat diperlukan, dan masih banyak yang bisa dieksplorasi dari bagaimana ide-idenya, baik yang lahir dari gambaran mental maupun dari persamaan di atas kertas, terus menginspirasi para ilmuwan hari ini.